Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut ada perbincangan antara Elia Miron dengan seorang muslim. Dan dahsyatnya Elia Miron menjawab semua pertanyaan muslim ini. Dan jawabannya sangat luar biasa saudara dalam Tuhan. Untuk itu langsung saja kita sama-sama melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kemungkinan dari 5 anak ini ada beberapa yang lelah dan dia tertidur, tetapi tidak mungkin terjadinya tidur itu semua itu terjadi semuanya tidur. Dimana ketika hati ini sedang khawatir, mungkinkah manusia dapat tertidur? Gitu loh Kak. Ya, masalah orang mau dia khawatir, mau tidak dia khawatir itu nggak masalah bro, dia tidur atau tidaknya. Buktinya apa? Ketika Petrus itu mau memotong telinga prajurit untuk menghalangi Yesus itu ditangkap. Apa yang dibilang Yesus? Dia mengizinkan itu terjadi. Bukan itu yang aku bahas Kak Elia. Enggak. Ini masalahnya. Idealisme kamu mengenai orang yang nggak bisa tidur, khawatir, bla 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 dan lain-lain. Ya kamu menggunakan perspektif zaman ini. Ya enggak boleh. Nah sekarang kita masuk pada intinya nih Kak ya. Kalau menurut daripada kristologi yang aku pelajari nih Kak ya. Jadi kalau dalam makna idealnya nih Kak ya. Jadi apa sebab daripada Yesus tertidur itu? Dan uniknya di sini kita bisa dapati bahwa mengapa para murid itu tertidur? Apakah mungkin itu adalah cara Tuhan menidurkan para murid? Lalu ketika Yudas masuk ke dalam dengan damai, dengan tenang, hati tentram masuk ke dalam sementara para murid tidur, mungkinkah pada malam itu wajah Yesus atau wajah Yudas diserupakan dengan Yesus? Karena disinilah cara Tuhan menidurkan para murid agar tidak ada satupun orang yang tahu, dan Yudas masuk menjemput Yesus dengan sangat mudah. Ya, mantap. Saya akui kamu mantap. Aduh. Oke. Kita ikuti cara kamu. Dia diserupakan. Oke. Yesus ini Yudas itu mengalami kebangkitan nggak? Kenapa? Yesus di dalam sejarah mengalami kebangkitan nggak? Kalau misalkan Yesus dalam sejarah itu adalah mati, maka tentu Sarah tidak akan mendatangi Yesus di hari ketiga untuk mengurapi. Sejarah mengatakan dia bangkit atau tidak? Tulisan Josephus bab ke-8. Kalau dalam Kristen ya. Oh enggak, itu tulisan Yahudi bro, itu bukan punya orang Kristen ya. Sejarawan Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan bernama Josephus ya, Oh ya. dia mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, kalau memang itu Yudas, apakah Yudas dibangkitkan? Tidak, karena kalau dalam pemakaman, berarti yang disalibkan itu bukan Yudas. Karena ketika Yudas ditangkap, Yudas berkata bahwa dia di sebelah kanan Allah. Yudas itu kamu sudah mengatakan Yudas tidak mengalami kebangkitan, sedangkan di dalam sejarah di luar literatur Kristen, Yesus yang tersalib itu bangkit pada hari ketiga. Artinya Yesus bukanlah Yudas yang diserupakan. Jadi sudah final. Jadi kalau kamu mengatakan mungkinlah ini nanti dia diserupakan, kesempatan dia bobok lah, dia apalah, itu kamu sudah mengeksegesa apa yang di dalam pikiranmu kepada ayat kitab suci. Tapi kamu melanggar ayat-ayat yang lain yang bahkan didukung dengan apa? Fakta sejarah. Oke. Tulisan Marabar Serapin nggak bisa kamu bantah gitu loh. Oke, nah sekarang setelah ini satu pertanyaan lagi Kak ya. Setelah pada malam Yesus dijemput di Taman Getsemani, itu kan bagi aku ya Kak ya, menjadi suatu misteri. Ya, karena setelah malam itu Yudas masuk ke dalam. Gini bro, misterimu itu meskipun itu tidak dijelaskan secara konkret, tapi hasil sejarah itu bisa membantah misteri yang kamu sisipin dengan asumsimu itu. Bukan asumsi Kak. Ini semua kembali ke seperti tadi. Bukan. Kamu berasumsi itu diserupakan di waktu sela-sela itu sudah dibantah dengan apa? Ada kebangkitan. Jadi kamu tidak bisa membenarkan itu karena Yudas kamu bilang itu tidak dibangkitkan. Jadi
yang asumsi yang kamu selipkan di dalam peluang ayat kitab suci kami itu sudah ditepuk sama fakta sejarah sendiri. Jadi itu tidak benar. Lanjut yang kedua. Ya, sekarang kita kembali pada topik ya. Jadi pada tolong didengarkan dulu Kak. Jadi pada malam Yudas menjemput Yesus di Taman Getsemani dalam keadaan murid Yudas tertidur seluruhnya. Ya, kemudian selepas kejadian itu maka kisah Yudas itu hilang. Tidak ada yang membicarakan kemana perginya Yudas sampai pada waktu Alkitab Matius dan Kisah Para Rasul menuliskan di akhir cerita bahwa salah satu kematian Yudas itu karena dia hendak bunuh diri karena menyesal. Kemudian uniknya terdapat kontradiksi pada Kisah Para Rasul bahwa Yudas itu terantuk batu lalu mati. Oke. Kenapa dalam dua Injil ini menjelaskan dua keterangan yang berbeda dan sementara Injil-Injil lainnya tidak mampu atau tidak berani menjelaskan kemana hilangnya Yudas yang misterius, tapi dua Injil ini menjelaskan dengan kontradiksi. Kamu tidak pernah mengerti perbedaan hanya memberitakan satu dengan memberitakan hanya satu. Kamu tidak pernah mengerti itu, makanya kamu bingung di Kisah Rasul dengan yang ada di Injil Sinoptik. Kamu tidak tentu bingung. Kamu tidak tahu membedakan memberitakan hanya satu dengan hanya memberitakan satu. Kamu tidak ngerti itu. Ya. Sekarang saya coba bayangkan nih ya Kak Elia ya. Bentar. Kamu tidak mengerti dua hal ini sehingga kamu menyimpulkan yang di Kisah Rasul itu bertentangan dengan yang ada di Sinoptik. Kenapa? Kalau di Kisah Rasul dikatakan dia terantuk dengan batu kemudian perutnya keluar, kemudian di yang lain dikatakan gantung diri, itu tidak kontradiksi, berbeda, itu tidak bertentangan bro. Tapi kalau dia bertentangan itu sudah pasti berbeda. Yang berbeda belum tentu bertentangan, tapi yang bertentangan itu sudah pasti berbeda. Kenapa? Karena timeline penulisan kesimpulan, dia gantung diri dicatat. Tapi ketika dia gantung diri, dia jatuh ke bawah, kemudian perutnya isinya keluar. Jadi itu bukan masalah pencatatan. Mengenai terantuk batunya itu tak dijelaskan, Kak. Bagaimana? Mengenai terantuk batunya itu bagaimana? Jadi dia jatuh gantung diri. Dia gantung diri. Terantuk batunya itu bagaimana? Dia dikatakan menggantung dirinya dan kemudian penelusuran lebih lanjut yang ditulis oleh Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas, ya. Oleh Lukas, dan dia buat kesimpulan akhirnya seperti apa. Jadi itu masalah timeline. Dia tidak mungkin jelaskan batu yang bentuknya seperti apa, warnanya apa, tidak. Tapi kesimpulan dia mengenai matinya yang tadinya disebutkan di dalam Injilnya itu gantung diri, kemudian dia mati, perutnya keluar. Makanya saya katakan sama kamu, kamu harus belajar membedakan hanya memberitakan satu dan memberitakan hanya satu. Saudara, jika terberkati dengan jawaban dari saudara kita Elia Miron, tekan tombol like dan juga share video ini supaya semakin banyak yang terberkati melalui video ini. Kamu mengerti dulu itu? Aku bingung nih Kak ya, karena dalam artian kalau misalkan Injil A berkata berbeda dengan Injil B, bagaimana saksi yang sesungguh-sungguhnya? Siapa yang pernah melihat? Dan bagaimana sebenarnya nih kayak apabila 100 orang itu melihat Yudas meninggal, seharusnya 100 orang itu akan bersaksi dengan satu kisah yang sama. Sekarang uniknya, bagaimana apabila keempat Injil mencatatkan kisahnya kematiannya Yudas? Apa masalahnya ketika orang melihat Yudas gantung diri dan jatuh ke bawah perutnya keluar? Tapi saya mencatat Yudas gantung diri dan kamu mencatat perutnya keluar. Apa masalah dengan itu? Tetapi perbedaannya pada Kisah Para Rasul itu terantuk batu lalu isi perutnya keluar karena terantuk batu ya. Dia jatuh, dia gantung dirinya terantuk batu. Kalau nggak terantuk batu dia perutnya tidak akan keluar, paling dia tergeletak. Sebab biasa kalau orang gantung diri itu tak akan jatuh hingga terantuk batu. Ya, dia dikatakan gantung diri dan jatuh terantuk kepada batu dan perutnya keluar. Apa masalahnya dengan itu? Ya pokoknya karena dua saksi ini berbeda lah. Karena dua saksi ini Kristus itu adalah daerah-daerah yang berbatu, bahkan rumah di sana pun dari batu-batu. Kamu udah pernah ke Israel belum? Aku belum. Nah, nanti kalau kamu, ya saya tidak memaksa, kamu boleh ke sana, kamu boleh lihat.
kondisi tempat-tempat peninggalan-peninggalan yang seperti itu ada di kitab ini. Jadi tuh kamu harus bisa yang berbeda. Ingat, ini poin kamu memahami kitab suci kami. Yang berbeda. Jadi menurut aku daripada dua kitab itu mereka menuliskan konsep kematian Yudas sesuai daripada praduga mereka sendiri. Karena mereka belum pernah melihat hilangnya Yudas, belum pernah melihat kematian Yudas. Karena Yudas sudah hilang. Pencatatan di dalam Injil Sinoptik itu berdasarkan timeline. Apa yang ada di Lukas itu dicatat kembali, misalnya di Matius, atau disinggung kembali di Markus. Substansinya sama, tetapi timelinenya berbeda. Misalnya ada yang dicatat di dalam Markus bahwa ada yang telanjang dan dia lari, tapi di yang lain itu tidak dicatat. Bukan berarti ini ditiadakan karena ketiadaan di dalam Matius atau di dalam Lukas misalnya. Bukan begitu. Karena kamu harus mengerti penulisan Alkitab ya berdasarkan budaya Alkitab. Siapa penulisnya? Gitu loh. Bahkan para rasul kan ditulis. Sekarang aku coba bayangkan. Lukas sendiri. Ya, sekarang aku hanya membayangkan saja apabila keempat kitab ini berani menuliskan tentang hilangnya Yudas. Rasanya aku yakin semuanya akan berbeda-beda karena tidak ada saksi satupun yang pernah melihat Yudas menghilang. Oke Kak, jadi lalu di dalam 1 Yohanes itu mau kamu buang kemana? Bentar ya. Coba dibukakan. Iya, bentar. Karena dari 4 Injil kanonik hanya satu yang berani menuliskan hilangnya Yudas, melainkan apa hanya yang ada Matius. sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami di sini para rasul ya, semua yang telah kami saksikan, yang telah kami raba, itulah yang kami tuliskan. Kamu mau buang itu kemana? Di mana kata Yudasnya tersebut? Bukan masalah Yudas. Artinya gini bro, para rasul itu mencatatkan secara lengkap apa yang mereka ketahui, yang mereka raba, yang mereka saksikan. Itulah yang dinyatakan bagi kita. Makanya di dalam penyusunan kanon itu tuh diurutkan. Ini nih, begini nih metodenya. Ada metode ilmiahnya untuk tahu. Yang ini ditulis kapan, yang ini ditulis kapan, yang ini penjelasannya kepada jemaat apa, konteksnya apa. Karena kitab suci ini tidak turun dari langit. Ini itu dicatatkan oleh para tokoh yang historis. Jadi menyelidikinya pun harus menggunakan metode histori. Gitu loh. Kalau kita menggunakan metode histori menyelidiki yang kitab tidak berasal dari dunia ini ya nggak bisa. Makanya kitab suci kami ini banyak kritik teksnya, kita punya banyak manuskripnya. Tidak ada yang lebih lengkap dari kitab suci kami. Kalau masalah manuskrip, kodeks dan lain-lain, gitu loh. Ya. Ya, jadi pada poin ini saya masih belum bisa menemukan jawabannya. Nggak apa-apa, kamu tidak bisa menemukan jawabannya. Itu dalam versimu, tapi dalam kekristenan sejak mula-mula ya itu sudah memiliki pemahaman yang seperti itu dengan data-data yang mereka miliki. Ya kalau kamu bilang kamu tidak bisa tidak puas dengan semuanya itu ya tidak masalah, karena masalah kamu puas atau tidak itu tidak akan pernah memengaruhi iman kami. Jadi aku ingin semua yang ada di live-nya itu ya. Iya, kamu kalau sudah tidak bisa menjawab saya, tidak perlu framing, gitu loh. Kalau memang iman kamu mempercayai hal, tadi pun kamu sudah sepakat dengan saya bahwa Yudas itu tidak mengalami kebangkitan, ya. Yudas itu tidak mengalami kebangkitan. Secara tidak langsung imanmu sudah gagal, imanmu sudah batal. Kenapa? Karena kamu sendiri yang mengucapkan itu tidak bangkit. Sedangkan di dalam sejarah Yesus itu bangkit. Jadi kamu sebenarnya tidak menyerang iman kami. Kamu sedang menyerang imanmu sendiri. Gitu. Ya. Kamu harus tahu. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah dengarkan percakapan antara Elia Miron dengan seorang muslim di video tadi, dan percakapan yang sangat luar biasa dan
jawaban-jawaban dari Elia Miron pastinya memberkati kita semua, di mana dia menjabarkan bahwa memang Yesus mengalami penyaliban dan dia tidak diserupakan atau dia tidak digantikan oleh Yudas Iskariot. Ya, Yesus benar-benar mengalami semua itu untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya sehingga mereka tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi semoga apa yang dia sampaikan melalui jawabannya ya memberkati kita, menguatkan iman kita dan membuat kita semakin bersukacita dalam Tuhan. Dan sekali lagi ya, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui jawaban-jawaban dari Elia Miron di video tadi ya semakin banyak yang terberkati, semakin banyak yang mengetahui kebenaran, semakin banyak yang sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.